mau kemana dan untuk apa. Motivasi dan value dalam hidup itu sangat penting. Kita tidak compete dengan orang kanan kiri kita tidak compete dengan orang tua kita compete with diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Ternyata sedemikian menariknya, bahkan di lingkungan kampus, notabene semua akademisi, itu pun kadang-kadang muncul pembedaan, oh perempuan, oh laki-laki, dikirim dinas ke luar negeri, nyari yang laki aja, yang perempuan nanti repot. Nah, hal semacam itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya juga akan berikan kesempatan pada audiens di sini untuk bertanya. Nah, bertanya untuk dua penanya. Boleh nggak kalau saya minta yang laki-laki aja yang bertanya? Boleh, silakan. Boleh sebutkan nama? Sebentar. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi. Edi, oke. Saya mahasiswa DKIK Pascasarjana. Yang saya tanyakan ini terkait dengan, mohon maaf, agak sensitif, yaitu terkait dengan korupsi, yang tentu sangat relate dengan leadership, tema yang sedang kita bahas siang hari ini. Praktik-praktik korupsi masih marak terjadi di Indonesia, meskipun para penegak hukum dan KPK telah berupaya keras melakukan pencegahan dan penindakan. Yang saya tanyakan pertama, saya ingin mendengar dari sudut pandang para perempuan, bagaimana terjadi juga, apa metodenya yang salah, atau mungkin barangkali dari sudut pandang perempuan bisa mengusulkan metode yang baru yang lebih efektif begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Satu saja dulu ya. Satu dulu. Nah, ini berkaitan dengan korupsi. Bagaimana sudut pandang perempuan untuk mengatasi fenomena dan isu-isu korupsi yang ada belakangan ini, Ibu? Kira-kira pendekatan apa begitu? Ya Pak Edi, untuk korupsi menurut saya apakah penanganan ini sudah solutif dan berkelanjutan? Menurut saya belum. Karena setelah 8 bulan saya masuk di pemerintahan, sebenarnya orang korupsi itu ada dua. Satu, udah ada motif dan memang niat. Yang kedua, tidak ada motif tapi kemudian ketidaktahuan. Sistem yang ada sekarang di pemerintahan, khususnya ini perspektif saya dari pemerintah daerah, itu adalah kelengkapan administrasi, bukan efektivitas dari output pembangunan. Harga termahal dari korupsi adalah ketika APBD suatu daerah tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga peningkatan pembangunannya itu tidak optimal, tidak bisa memenuhi infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, jika bisa memberikan usul suatu hari nanti bahwa indikator keberhasilan sebuah program, indikator keberhasilan sebuah anggaran dimanfaatkan itu harus berdasarkan output dan produktivitasnya, bukan berdasarkan kelengkapan administrasi. Korupsi itu terjadi ketika administrasi lengkap, tetapi kemudian hasilnya tidak ada atau tidak produktif. Oleh karena itu, harus fokus kepada output dan produktivitas dengan berbanding balik dengan rupiah yang dimanfaatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wening. Silakan Ibu Wening. Ya, karena saya orang Fakultas Ilmu Budaya, maka saya akan mengambil perspektif budaya ya, bukan politik. Saya mulai dari pertanyaan kedua. Bagaimana korupsi relevansinya dengan budaya kita? Sebetulnya budaya kita itu budaya yang cukup korup. Yang namanya memberikan seserahan kepada petinggi, kepada raja, itu dari zaman dulu sampai sekarang, itu masih dilakukan. Jadi justru kita itu harus mulai dengan mengkritisi budaya kita sendiri yang masih memiliki aspek-aspek bribery ya di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengikis habis korupsi itu. Kedua, korupsi itu menjadi semakin meningkat itu karena gaya hidup, luxury lifestyle, flexing, yang itu dilakukan tidak hanya oleh para artis, tetapi juga oleh para pemimpin dan istri suami para pemimpin tersebut. Itu harus dikikis habis. Pamer kekayaan, pakai tas Hermes, Louis Vuitton, lain sebagainya, yang kemudian itu menjadi semacam hasrat, desire, yang turun sampai ke tingkat bawah. Hasrat itu kemudian yang memunculkan hasrat untuk mendapatkan lebih. Itu saya kira
orang yang harus kita habisi ya dalam masyarakat kita. Kita sudah punya aturan mengenai gaya hidup sehat. Sejak gaya hidup sederhana, tahun 74 ada peraturannya, tahun 2014 ada peraturannya, 2023 ada peraturannya. Tapi namanya peraturan di Indonesia seringkali hanya menjadi aturan dan tidak diterapkan. Nah, saya kira kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk apa? Untuk bergaya hidup tidak berlebih-lebihan. Nah, itu saya kira menjadi barikade ya. Kalau kita memang mau mengkis habis korupsi, ya mulai dari cara hidup kita yang tidak terlalu ya. Apalagi luxury lifestyle, flex, makan aja ya. Makan saja bukan sekedar kebutuhan sekarang, tapi begitu orang makan di restoran yang pertama kali dilakukan adalah foto. Saya makan di restoran yang mahal atau tidak. Nah, ini sesuatu yang nanti menjadi ekosistem yang menurut saya itu perlu kita hati-hati terhadap ekosistem tersebut. Jadi pengendalian diri secara komunal gitu ya Bu ya, semua. Oke, satu lagi boleh? Satu lagi saya berikan kesempatan. Biar adil dari laki-laki ke perempuan sekarang. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Agnes Takaindengan. Agnes? Ya, benar. Saya kalau saat ini studinya di Kajian Budaya Media, mahasiswanya Bu Uning. Tapi asal saya dosen swasta di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Ya, saya warganya Ibu Sterli. Nah, pertanyaan saya, karena dengan status saya sebagai dosen dari daerah 3T dan juga kebetulan dosen PTS, sedangkan dalam pendidikan tinggi itu kan kita tahu bersama bahwa seratanya itu ada. Nah, dosen, ketika orang bicara tentang kesejahteraan dosen itu biasanya yang terwakilkan adalah dosen PTN, sedangkan dosen PTS belum tentu, apalagi dosen PTS di daerah 3T dan yang berdirinya itu mungkin belum sampai 20 tahun. Itu kira-kira kalau mau bicara kesejahteraan dosen itu kami sangat kayak merasa tidak terrepresentasi dengan baik kok. Karena tangan negara itu kan cuma sampai kayak misalnya di Maluku Utara itu kan tangan negara sampainya di Unhair. Nah, kalau yang di luar Unhair itu bagaimana? Nah, pertanyaan saya bagaimana Ibu menempatkan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kalau pendidikan dasar, menengah itu kan sudah ya. Tapi kalau pendidikan tinggi itu akan seperti apa skemanya dalam pembangunan di Maluku Utara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana Ibu menghadapi, kalau dalam ruang digital ya, Ibu menghadapi tekanan ataupun juga tanda petik invasi dari akun-akun kiri yang cenderung mengkritik berbagai kebijakan-kebijakan Ibu Sterli. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Ini dosen dari daerah 3T Ibu Sterli. Lalu kemudian bertanya bagaimana kebijakan Ibu untuk mengangkat anak-anak dari daerah 3T Maluku Utara, terutama di pendidikan tinggi. Dan mungkin nanti Bu Uning juga bisa memberikan komentar soal bagaimana posisi dosen di daerah 3T, PTS begitu. Silakan Ibu. Halo Agnes, dari Halmahera Utara ya. Ya, selamat belajar di UGM. Jadi menurut saya sebenarnya kita dudukan kembali bahwa dalam tanggung jawab PAUD, SD, SMP itu menjadi tanggung jawab dari Pemkab dan Pemkot. Kemudian SMA, SMK, SLB menjadi tanggung jawab dari Pemprov. Dan university itu menjadi tanggung jawab dari kementerian. Dalam pemanfaatan anggaran, kita tidak bisa membiayai langsung university seperti kita membiayai langsung SMA, tetapi kita bisa memberikan hibah dalam bentuk beasiswa yang sudah kita lakukan dalam produk BOSDA. Untuk memberikan program beasiswa S3 terutama untuk para dosen itu menjadi program kami. Tahun depan kita mengalokasikan anggaran untuk memberikan beasiswa S3 kepada para dosen di university, karena memang berdasarkan hasil diskusi dengan Kemendikti, dosen kita di Maluku Utara itu baru sekitar 18% yang sudah S3 di university, dan itu memang menjadi salah satu prioritas. Berapa banyak itu menyesuaikan dengan fiskal daerah, apalagi ada pemotongan yang lumayan besar saat ini. Kemudian selanjutnya tentang tadi apa? Tentang bagaimana Mbak Agnes, tentang bagaimana pengembangannya gitu ya. Oh ya, akun kanan, akun kiri ya. Menghadapinya saya itu kembali lagi ya ke karakter dan value semua orang. Bagi saya tugas saya itu hanya menyelesaikan janji politik saya. Jadi
Saya punya janji politik itu pendidikan gratis, kesehatan gratis berkualitas, bangun infrastruktur, kembangkan Sofiwi sebagai ibu kota sesungguhnya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan mensejahterakan para imam, pendeta, bangun rumah ibadah. Selain dari itu bukan janji saya. Dan fokus saya juga saat ini kan mereka ribut lah ya tentang dampak lingkungan, tentang tambang. Saya di sini selalu menjalankan sesuai dengan aturan dan harus berdasarkan fakta. Jadi setiap kali ada komplainan ke saya mengirim tim turun bekerja sama. Jadi harus dipahami juga bahwa Pemprov itu fungsinya hanya pengawasan. Kita tidak punya otoritas sama sekali. Otoritasnya tuh sudah ada di Kementerian SDM. Jadi kita ketika ada komplainan dari masyarakat tentang lingkungan hidup, kita bisa memberikan surat kepada Kementerian SDM, kemudian dari Kementerian SDM akan mengirim inspektorat dan kita akan turun bersama. Jika memang ada pelanggaran dilakukan penutupan sementara dan ada SOP lanjutannya. Selanjutnya, semua yang tidak ada data bagi saya itu noise. Dan saya tidak menanggapi karena bagi saya energi saya akan habis untuk menanggapi noise, sedangkan energi saya butuhkan untuk menyelesaikan janji-janji politik saya. Jadi itu tanggapan saya. Jadi kalau saya tidak berespon dan tidak mengklarifikasi, berarti itu noise dan itu hoax. Saya bahkan tidak mau repot melaporkan mereka. Jadi ya biarlah. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Bu Wening, bagaimana menghadapi fenomena dosen-dosen PTS khususnya dari daerah 3T begitu, Bu? Ya mungkin kita sebetulnya melihat policy secara lebih luas ya. Di tingkat manapun, kebiasaan orang Indonesia itu nyimpen uang ya. Di tingkat manapun itu pokoknya uang tersimpan begitu. Yang diakumulasi adalah aspek keuangan. Mereka seringkali nggak memahami bahwa sebetulnya aspek keuangan ini seharusnya ditransformasikan ke sosial kapital. Karena dengan seseorang atau kelompok masyarakat atau kelompok manapun diangkat sosial kapitalnya, itu uang itu akan berputar sendiri. Ini seringkali terjadi kesalahan strategi. Bagaimana yang penting punya uang banyak gitu ya, tetapi melupakan meningkatkan, improving ya quality dari anggotanya atau kelompok-kelompok tertentu. Ini saya kira cara berpikir ini harus diubah. Ketika kita memang berniat mau meningkatkan SDM di Indonesia, tidak ada cara lain. Saya merasakan sendiri, saya ini kuliah di Swiss 6 tahun dan saya justru melihat bagaimana yang namanya negara Swiss saja itu berinvestasi kepada saya, bukan untuk mereka, tapi untuk saya yang kemudian bekerja di Indonesia. Itu investasinya luar biasa. Mau beli buku, beli. Mau konferensi di luar negeri, silahkan kami bayarin. Tapi bagaimana investasi mereka itu membawa dampak untuk kita yang di Indonesia, untuk UGM, untuk program studi saya. Nah, Indonesia ya seharusnya juga melakukan hal yang sama untuk wilayah-wilayah yang lain, untuk mereka-mereka yang secara struktur masih dalam tanda kutip tidak setara dengan struktur yang established, yaitu di Jawa, di pulau-pulau yang lain. Jadi sosial kapital ini jangan didiamkan saja, harus digerakkan, karena sosial kapital yang bergerak ini, finansial kapital pasti akan bergerak. Mungkin dari saya itu. Jadi yang dari swasta harusnya ya memang ditingkatkan sosial kapitalnya seperti yang lain, karena mereka kan juga berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia. Mungkin itu. Ya, punya dampak yang panjang terhadap pengembangan kualitas manusia di Indonesia gitu ya. Oke, terakhir Ibu, closing statement Bu Wening, Bu Shirley, terutama untuk para audiens mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, mungkin yang perempuan-perempuan khususnya, apa yang harus dimiliki dan apa yang harus mereka persiapkan menghadapi tantangan ke depan sebagai seorang pemimpin, entah itu di perguruan tinggi atau di pemerintah daerah. Bu Wening dulu mungkin. Ya, simpel aja sebetulnya. Hidup ini harus mulai dari diri kita dengan gagah berani. Jangan dikit-dikit apa-apa, aduh, takut gitu ya. Aduh, ragu-ragu gitu ya. Jadi kita harus mantap. Kita mau apa, lakukan. Targetnya apa, jelas. Fokusnya apa, jelas. Itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama. Harus melakukan dengan keyakinan yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi, dan jangan lupa networking. Networking itu adalah kekuatan kita yang luar biasa. Dengan kita punya banyak teman, kita juga akan memberi kontribusi pada orang banyak dengan yang kita punya. Jadi saling saling memberi, saling meningkatkan satu sama lain, solidaritas harus dijaga. Mungkin itu. Oke, kemampuan, kapabilitas, networking. Ibu Shirley. Saya mengajak seluruh perempuan yang hadir dalam ruangan ini untuk
Mulai dari diri sendiri, dimanapun tempat yang ada, saat ini S1, S2, S3, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi istri, di lingkungan kampus, kerja, mulai dari diri sendiri untuk memberikan dampak. Mulai dengan mindset, karena kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Semuanya dari mindset. Mindset untuk terus mengatakan bahwa kita bisa. Tidak ada yang kita tidak bisa. Saya ibu rumah tangga, hari ini saya menjadi gubernur. Saya tidak tahu birokrasi sama sekali, nol. Tapi hari ini saya lumayan tahu lah dikit-dikit. Caranya gimana? Belajar. Tidak tahu, nanya. Capek, tidur. Jatuh, bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan kepada diri kita bisa. Kita harus sering-sering berbicara dengan diri kita sendiri. Kita rewire our brain. Kita rewrite our belief system. Jangan izinkan noise masuk ke kepala kita. Once kita mengizinkan orang lain take control over our mind, then we lose control about our life. So make sure you control your mind. Upgrade. Jangan merasa bahwa yang kalian tahu hari ini adalah segalanya. No. Keep learning dari yang lebih tahu. Ketika kamu merasa bahwa kamu sudah yang paling pintar dalam ekosistemmu, maka kamu waktunya naik kelas, pindah ke ekosistem yang lain. Ketika kamu mau bertumbuh, carilah ekosistem di mana kamu merasa kamu paling bodoh di ruangan itu. Maka kamu akan belajar dari semua yang pintar di ruangan itu. Kalau udah merasa paling pintar di ruangan itu, keluar dari ruangan itu, cari lagi ruangan di mana kamu merasa paling bodoh di ruangan itu, and then you keep learning, you keep growing, upskilling. Karena zaman sekarang ini begitu banyak pendidikan gratis di luar sana. Anak 17 tahun aja mungkin bisa punya ilmu yang melebihi master degree, atau 30 tahun mereka self learning. So self learning, upskilling, tidak ada yang tidak bisa. Saya contohnya ibu rumah tangga, saya bahkan tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang formal ketika saya berkumpul dengan para gubernur lainnya, atau ketika saya debat kandidat, saya menggunakan bahasa ibu rumah tangga. Tapi saya belajar, saya mempelajari birokrasi, pemerintahan, politik dengan bertanya dari semua yang terbaik di bidangnya, even kepada ChatGPT, kepada AI. Saya belajar, upskilling, and control your mind, control your persepsi, and then jaga value. Karena hidup itu, semua keputusan yang kita ambil itu semua tercermin dari hati. Ketika hati kita bersih, ketika value kita benar, maka semua keputusan yang kita ambil dalam hidup itu prioritasnya benar. Ketika kita mengambil prioritas yang benar dalam hidup, maka biasanya hidupnya itu berjalan dengan lebih mulus dibandingkan dengan prioritas itu salah. And ketika sudah sibuk, ambil waktu, me time, and berpikir, kita mau kemana? Apakah kita sanggup membayar harga untuk ke sana? Apakah memang benar kita mau ke sana? Apakah kalian mau membayar harga untuk ke sana? Jadi selalu kalibrasi kembali lagi, ingat mau kemana dan untuk apa. Motivasi dan value dalam hidup itu sangat penting. Kita tidak compete dengan orang kanan kiri kita tidak compete dengan orang tua kita compete with diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk talk show siang hari ini yang sungguh sangat insightful. Kata kuncinya adalah semua saja yang ada dalam ruangan ini, kalau mau sukses, afirmasi positif. Terus berani, jangan pernah takut. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Bu Shirley, kalau kita berada dalam satu ruangan dan kita sudah merasa pinter, pindah ke ruangan lain di mana kita kemudian merasa bodoh, karena dengan itu kita belajar. Jangan kemudian terbuai dengan zona nyaman saja ya Bu ya. Jadi begitu kita keluar dari zona nyaman, pasti akan ada effortnya, harus bekerja keras. Tetapi kalau zona baru itu sudah menjadi zona nyaman bagi kita, berarti kita sudah upgrade. Sungguh sangat luar biasa, insightful, memberikan pencerahan yang sangat luar biasa.